야, 청산이 뚫어지겠어. 이수혁한테 고백했다고. 뭐? Halo teman-teman, terima kasih sudah mampir di Drakor Nuna ya. Nuna doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang berlimpah. Kali ini Nuna akan membahas rangkum drama All of Us Are Dead, episode ke-1. Cerita diawali ketika seorang siswa bernama Jinsu yang sedang dibully oleh 4 orang teman sekolahnya. Malam itu mereka memberikan Jinsu pelajaran karena Jinsu telah berani menuliskan salah satu nama siswa tersebut dalam surat wasiat yang Jinsu tulis sebelum dia mencoba untuk bunuh diri. Di saat sudah terlalu banyak mendapatkan pukulan dari teman-temannya, Jinsu kemudian berubah menjadi agresif dan emosional. Kemudian Jinsu berbalik menyerang teman-temannya. Namun sial bagi Jinsu karena saat itu ia terjatuh dari atap gedung dan kemudian dibawa ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, ayah Jinsu mulai menyadari bahwa ada perubahan pada diri anaknya. Jinsu menjadi sangat emosional dan tidak terkontrol ketika teringat teman-temannya yang selalu membuli dirinya. Kemudian melihat Jinsu yang semakin agresif, ayah Jinsu memutuskan untuk memukuli Jinsu sampai Jinsu tidak sadarkan diri. Dan kemudian membawa Jinsu kabur dari rumah sakit tersebut dengan memasukkan Jinsu ke dalam koper. Skin kemudian berpindah pada pemandangan aktivitas di SMA Yunsan yang penuh dengan keceriaan siswa-siswa, tanpa mereka sadari bahwa akan terjadi hal yang sangat besar pada diri mereka semua. Saat itu Hyunju, yaitu salah satu siswi yang tempo hari membuli Jinsu, dia tertidur ketika pelajaran di lab sains. Dan ketika akan pergi meninggalkan lab tersebut, Hyunju tertarik dengan seekor tikus putih yang terkurung di dalam box kaca. Merasa tikus tersebut lucu, Hyunju mencoba untuk mendekatinya. Dan tiba-tiba tikus tersebut menggigit Hyunju. Kemudian Pak Lee, guru sains mereka yang juga ayah dari Jinsu, datang melihat Hyunju. Mengetahui Hyunju telah digigit oleh tikus di lab sainsnya, guru sains tersebut langsung menyekap Hyunju. Kemudian saat pulang sekolah, Kyungsu meminta Chungsan untuk ditraktir makan di restoran ayam milik orang tua Chungsan. Kemudian Unju dan juga Isak pun bergabung dengan mereka berdua karena mereka mendapatkan undangan dari ibu Chungsan. Chungsan, Kyungsu, Unju dan juga Isak adalah teman yang sangat akrab dan mereka dalam satu kelas yang sama. Ibu Chungsan sengaja mengundang teman-teman Chungsan untuk mencicipi menu ayam baru di restoran milik mereka. Chungsan nampak kesal karena sang ibu menamai restoran ayam milik mereka dengan nama dirinya. Saat itu mereka berempat sempat membahas tentang keanehan Pak Lee, yaitu guru sains mereka yang tiba-tiba bertingkah aneh dan mengeluarkan bau menyengat seperti bau mayat hidup. Dan ditambah lagi rumor tentang menghilangnya anak dari Pak Lee, yaitu Jinsu. Chungsan dan Unju adalah teman sejak kecil karena mereka berdua tinggal di apartemen yang sama. Dan semakin hari Chungsan mulai memiliki perasaan kepada Unju, walaupun Unju belum menyadari hal tersebut.
Unju adalah seorang gadis pemberani, walaupun dia lemah dalam akademik di sekolah. Unju memiliki seorang ayah yang bekerja sebagai komandan pemadam kebakaran di wilayah Yosan. Kemudian ada dua siswi lain yang bernama Nayun dan juga Namra. Mereka berdua tinggal di apartemen mewah dekat dengan SMA Yosan. Nayun selalu kesal ketika melihat teman-temannya yang miskin menerobos masuk melalui apartemennya untuk bisa sampai lebih cepat ke sekolahnya. Kemudian ada siswi lain bernama Jimin. Dia adalah anggota tim paduan suara SMA Yosan yang selalu diantar oleh kedua orang tuanya. Kemudian ada Suyuk yang terkenal hebat dalam berkelahi. Suyuk selalu membantu teman-temannya yang menjadi sasaran bullying di sekolah. Saat itu Suyuk melihat ada dua orang siswa yang sedang mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari tiga orang siswa yang hobinya selalu membuli teman-temannya. Mereka melecehkan siswi tersebut dan merekam video. Suyuk mencoba untuk melindungi kedua temannya tersebut. Namun karena diancam akan menyebarkan video yang telah mereka rekam, akhirnya kedua siswi tersebut memilih untuk membiarkan diri mereka tetap dibully. Kemudian Unju memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada Suyuk dengan memberikan Suyuk sebuah tanda nama seragam miliknya. Sebelum pelajaran dimulai, Bu Park meminta semua siswa untuk mengumpulkan HP-nya. Bu Park menanyakan tentang keberadaan Yunju. Jan Yong kemudian mengatakan bahwa terakhir kali melihat Yunju saat ada di lab sains tempo hari. Kemudian Bu Park mencoba mencari Yunju di lab sains dan menanyakan kepada Pak Lee. Namun saat itu Pak Lee mengatakan dia tidak pernah melihat Yunju. Padahal sejak Yunsu tergigit oleh tikus di lab sains, Pak Lee sengaja menyekap Yunsu dan menjadikan Yunsu bahan percobaannya. Pak Lee bermaksud membalaskan dendam atas perbuatan Yunsu selama ini kepada putranya. Kemudian saat Bu Park memulai kelasnya, seorang siswi bernama Hisu. Dia terlihat sangat pucat dan meminta izin untuk pergi ke UKS. Dan kemudian kelas dikejutkan dengan munculnya Yunju dalam keadaan penuh dengan luka. Bu Park kemudian segera membawa Yunsu ke ruang UKS. Saat itu Yunsu mulai agresif dan menceritakan bahwa Pak Lee telah memberikan dia sebuah suntikan dan berusaha untuk membunuhnya. Rumor pun segera beredar di antara teman-teman sekelas Yunju tentang keanehan guru sains mereka. Kemudian saat itu Isak yang kembali ke dalam kelas menceritakan tentang kondisi Hin Yunju yang menggila karena mencoba untuk menggigit orang-orang di sekitarnya. Mendengar cerita Isak, Chun Sang kemudian mengkhawatirkan kondisi Unsu. Kemudian tim pemadam kebakaran pun datang dan membawa Yunju ke rumah sakit. Untuk menghindari kepanikan, Bu Park meminta yang lain untuk tidak menceritakan tentang kejadian Yunju. Bu Park kemudian mengadakan rapat dengan kepala sekolah dan beberapa guru terkait apa yang telah dilakukan oleh Pak Lee kepada Yunju. Bu Park juga melaporkan hal tersebut kepada kepolisian.
Di sisi lain, guru UKS mereka mulai menunjukkan gejala seperti Yunju karena beliau tadi sempat digigit oleh Yunju saat mencoba untuk memberikan suntikan kepada Yunju. Dan saat istirahat sekolah, ketika para siswa menikmati makan siang mereka, kemudian di sisi lain, Suyuk mencoba untuk mendekati Namra, yaitu ketua kelas mereka. Namra terkenal sebagai gadis yang sangat pendiam. Dan tanpa mereka semua sadari, saat itu telah terjadi kekacauan setelah guru UKS mereka telah berubah menjadi zombie dan menggigit siswa yang lain. Situasi pun semakin menegangkan karena semakin banyak siswa yang terinfeksi dan berubah menjadi zombie. Yunji yang mencoba untuk bunuh diri dari atap gedung sekolah terkejut dengan pemandangan mengerikan yang terjadi pada teman-temannya. Dan di tempat yang berbeda, Suyuk mencoba untuk menyelamatkan Namra dari kejaran para zombie di koridor sekolah. Dan situasi di kantin sekolah pun berubah mengerikan ketika para siswa yang sudah berubah menjadi zombie mencoba masuk ke dalam kantin dan mulai memangsa siswa-siswa yang lain. Saat itu Jungsan terkejut melihat Yunju diserang oleh salah satu zombie. Dan episode 1 pun selesai. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih teman-teman.